Di sini yang menjual ateisme itu ada LSM-nya sendiri. Yang mengangkat supaya neokomunisme Indonesia itu tampil kembali, itu ada LSM-nya sendiri. Dia bergerak secara rapi. Nah, sementara kita mereaksi ketika mereka sudah ofensif kepada kita. Jadi terlambat kita. Mestinya kita tidak hanya berada pada taktis operasional, tapi juga strategis konseptual. Oleh karenanya perlu ada kajian ini. Yang kedua, umat Islam yang sekian banyak sekarang ini korat-karit, Pak, yang tadi saya sebutkan. Mestinya kan partai itu mikirkan supaya konun di Indonesia itu mutabaqatun bisyariatil islamiyah. Tapi yang terjadi kan tidak. Nah, kita hanya peka pada masalah-masalah yang langsung syarak, tapi tidak peka terhadap masalah muamalah yang membuat rusaknya umat secara tidak langsung. Baik masalah ekonomi, keadilan dan sebagainya. Menurut saya, FPI perlu mendatangi partai-partai itu, diberitahu, kamu jadi partai maunya apa? Ini mau ada undang-undang begini. Jadi selain ada kajian strategis, itu bisa menjadi pressure dari teman-teman kita supaya teguh di dalam menjalankan syariat pada bidangnya masing-masing. Sekarang ini, Pak, ada 21 undang-undang yang menjual Indonesia itu hasil. Undang-undang tambang tanah air, undang-undang tentang penyewaan lahan, perkebunan, terus kemudian migas. Loh, itu memang tidak langsung bicara akidah dan syariah, tapi bicara muamalah, bagaimana masalah kemakmuran dan keadilan kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia pasti akan dimelaratkan dengan undang-undang ini, sekalipun tidak mubasyarah. Saya kira FPI perlulah kalau ada apa-apa, karena kajiannya tadi ada, oh ini DPR mau begini, kenapa fraksi-fraksi tidak didatangi? Sampai itu partai Islam, ya betul Islam, ini mau ada begini, kira-kira pendapat sampean bagaimana? Jadi kita menjadi munzir, kita menjadi inzar. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau itu jadi undang-undang negara, berarti partai Islam pasti terlibat lah tanda tangan. Kalau tidak jadi undang-undang itu. Sekarang lagi mau ada undang-undang yang mengubah undang-undang perkawinan menjadi gaya Nabi Lut, perempuan boleh kawin dengan perempuan, laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, tapi masih agak pelan-pelan ini, tidak langsung karena ini berat gitu. Tapi akan sampai ke sana. Loh, kalau perempuan kawin dengan perempuan, saya tidak pernah membayangkan karena saya tidak pernah jadi perempuan. Tapi kalau laki-laki kawin dengan laki-laki itu mau apa dia? Itu mau kawin apa mau olahraga? Dan itu kan melawan kodrat. Loh, begini ini mau masuk melalui manji, melalui ini. Jadi pertama, saya mohon FPI punya kajian. Yang kedua, FPI ini menjadi munzir kepada sesama komponen Islam. Sebelum berteriak atas nama Islam keluar. Saya kira kalau partai Islam bener, enggak beginilah Indonesia. Nah, dan partai-partai itu sekarang kenapa begitu transaksional, begitu semuanya harus dihitung dengan uang? Itu satu. Yang kedua, masalah-masalah yang menyangkut masalah kesejahteraan umat, ketidakadilan dan sebagainya, itu juga bicara. Tidak hanya bicara tentang akidah kita, tapi bicara tentang keumatan secara umum. Mabadi' khairu ummah, yakinlah bahwa umat itu adalah umat Muhammad Rasulullah. Nah,
Dengan demikian, maka masyarakat ini akan ikut merasakan, oh iya, kehadiran FPI ini melindungi hak saya, bukan hanya hak akidah saya, bukan ada hak syariah saya, tapi hak amwal saya, hak ailah saya, hak muruah saya, dan sebagainya. Dan dari sinilah akan timbul dukungan-dukungan besar. Jadi bagaimana menseimbangkan antara nahi mungkar dengan amar ma'ruf ini? Dalam tawazun, amar ma'ruf sebelah mana, nahi mungkar sebelah mana, dan nahi mungkar itu dengan cara seperti apa, tidak boleh kalah kualitas dengan orang-orang lain yang mengendarai keadaan dan demokrasi di Indonesia itu. Kenapa saya ingin begitu? Karena yang lain-lain itu sudah ruhul jihadnya sudah menurun terus, Pak. Ada apa-apa itu diem saja, alasannya istiqomah. Jadi Nahdlatul Ulama itu kan bangkit, kok berubah menjadi Sukutul Ulama, itu bagaimana? Sebentar lagi Naumul Ulama. Nah ini umat kita kan menjadi Ashabul Kahfi semua. Nah, yang menjadi sasaran semua itu yang saya ceritakan, itu NU sama Muhammadiyah, Pak. Karena itu yang mayoritas. NU sama Muhammadiyah. Jadi sasaran. JIL masuknya di situ. Kalau di NU namanya JIL, kalau di Muhammadiyah namanya JIM. Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dan NU hari ini menjadi maf'ul bih. Nah, FPI yang mengingatkan itu tidak benar begitu itu. Saya waktu jadi ketua NU saya jaga betul, Pak. Jangan sampai robek NU ini. Tapi ya akhirnya dari kiri kanan atas bawah begitu rupa, begitu saya tidak ada, udah semua masuk. Maka kalau sudah semua masuk, umat menjadi disorientasi, umat menjadi tidak punya pegangan, dan umat tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah inilah hal-hal yang perlu saya sampaikan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memelihara Islam itu dari umat Islam, baik yang mayoritas. Kalau mayoritas menjadi Naumul Ulama, ya mudah-mudahan yang minoritas ini bisa tumbuh. Tapi minoritas akan menjadi mayoritas manakala dia melakukan riayatul ummah. Riayatul ummah. Bukti yang paling gres itu pemilu kada di DKI. Itu bukti paling gres sudah. Karena yang mengusung itu partai yang sedang tidak populer. Jeblok akhirnya. Diangkat oleh ulama, diangkat oleh ustadz. Ini masih tidak kuat diangkat. Artinya apa? Artinya bahwa kadang-kadang Jokowi saingan kita itu kelihatannya merakyat. Wallahu a'lam merakyat tidak betul apa tidak. Artinya apa? Rakyat itu sekarang mengeluh, dia sedih karena merasa tidak disapa dan merasa tidak dilindungi. Saya berharap FPI menempati tempat itu. Di samping juga sebagai penegak akidah dan syariah, dan saya kesini memang pingin mendengar pendapat daripada saudara-saudara. Jadi jangan saya ngomong terus pulang. Silahkan sampaikan unek-unek. Mungkin saudara cocok dengan yang saya omongkan atau tidak cocok, atau punya ide. Kalau memang ada waktu silahkan sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan kepada Ki Haji Hasyim Muzadi suatu ulasan tausiah, taujihat dan pencerahan pemikiran
yang begitu bagus, ya, yang patut untuk kita apresiasi dan kita jadikan renungan. Karena itu bahan untuk kita bagi melakukan evaluasi. Sudah sejauh mana sebenarnya kita satu melakukan introspeksi diri sehingga bisa menutup apa-apa yang sebenarnya kurang pada kita dan apa-apa yang mestinya masih perlu untuk kita lakukan. Kedua juga kita bisa membaca peta daripada kekuatan atau gerakan-gerakan orang-orang kafir dunia dan kondisi real yang sebenarnya mereka sekarang berada. Bagaimana mereka itu dengan begitu aktif melakukan penyusupan pengaruh-pengaruh dan sebagainya, dan bagaimana kenyataannya bahwa mereka itu sebenarnya rapuh gitu loh. Di satu sisi orang-orang kafir itu sudah rapuh dan merasa gagal, ya, karena memang innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu tanpa dijatuhkan karena zahuqa kebatilan, apalagi sambil dijatuhkan. Cuman yang aneh tadi yang disampaikan oleh Ki Hasyim Muzadi, Barat sudah merasa gagal, mereka sendiri sudah nggak mampu untuk berdiri, tinggal nunggu saatnya untuk dikubur, sebenarnya sudah hampir mati. Tapi yang aneh, kenapa kok dari dunia Islam ini kok begitu semangat mau niru-niru Barat yang sebenarnya Baratnya sudah hancur gitu. Alhamdulillah, ini suatu ulasan yang luar biasa. Pada kesempatan ini supaya lebih lengkap, tokoh kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab juga saya minta untuk berikan ulasan walau daqiqatain kulaimat, ya, untuk kemudian seperti yang ditawarkan tadi, barangkali ada sesuatu dari hadirin mau menyampaikan pertanyaan atau sharing apa itu informasi dan sebagainya, para tokoh kita dengan lapang dada memberikan kesempatan untuk bisa disampaikan. Saya berikan waktu kepada Al-Habib Muhammad Rizik Syihab untuk menyampaikan ulasannya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Kepada yang sama kita muliakan Kiai Haji Hasyim Muzadi, kita barusan sudah sama mendengarkan nasihat-nasihat beliau yang luar biasa, dan kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Pak Kiai Hasyim. Ada beberapa poin yang luar biasa yang beliau beri masukan kepada kita. Pertama, tidak bisa tidak, sudah waktunya FPI khususnya sebagai bagian salah satu daripada elemen perjuangan gerakan Islam untuk membuat tim yang selalu mengkaji berbagai macam persoalan umat, dari mulai persoalan ibadah sampai persoalan muamalat. Jadi dari mulai persoalan ibadat sampai persoalan muamalatnya. Saya pikir ini satu usul yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa jadi masukan ke pengurus-pengurus FPI yang ada di berbagai daerah, yang kebetulan pada saat ini juga ada yang ikut hadir, yaitu pada daurah ini. Kemudian yang kedua, beliau juga mengingatkan kita, FPI harus berani mengambil peran sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan bagi semua, mau bagi sesama ormas, mau bagi partai, mau bagi umara, mau bagi ulama, tentang pentingnya semua sama-sama melakukan gerakan li'ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah menarik, barusan Ki Hasyim Muzadi mengingatkan bahwa FPI juga harus proaktif membicarakan soal kerakyatan. Karena memang rakyat ini perlu disapa, rakyat ini lagi sedih, mau disapa, mau diayomi. Jadi manakala kita memperhatikan, yaitu peduli kepada persoalan mereka, maka insya Allah rakyat itu akan mudah kita rangkul, dan kita akan lebih mudah untuk membina mereka, menjaga moral mereka. Jadi ini memang masukan yang luar biasa. Dan berkenaan dengan NU maupun Muhammadiyah,
Tadi beliau amanatkan kepada kita bahwa ini memang dua ormas Islam besar di Indonesia, dan kita tidak pungkiri kedua organisasi ini merupakan aset umat. Jadi walau bagaimanapun juga FPI dan elemen yang lain harus ikut berperan bagaimana menjaga, mengingatkan orang-orang tua kita di NU maupun di Muhammadiyah agar kedua organisasi yang merupakan aset umat ini bisa terus dijaga dari penyusup-penyusup yang ingin merusak daripada aset yang begitu luar biasa bagi umat Islam yang selama ini memiliki jasa yang sangat besar dalam gerakan Islam. Nah, kemudian selain itu yang tidak kalah pentingnya, intinya pokoknya beliau mengingatkan bagaimana FPI ini jangan hanya terpaku kepada aksi-aksi yang sifatnya hanya merupakan gerakan-gerakan yang ada di lapangan, tapi juga harus punya konsep-konsep yang strategis melalui daripada tim pengkajian tadi. Tentunya saya secara pribadi maupun selaku ketua umum daripada Front Pembela Islam merasa beruntung sekali pada kesempatan hari ini mendengarkan masukan-masukan yang begitu berharga. Dan alhamdulillah di samping saya ada Habib Muksin, salah satu ketua DPP FPI, ada Kiai Haji Ahmad Sobri selaku sekjen, ada Habib Abdurrahman juga selaku daripada salah seorang ketua DPP FPI, dan alhamdulillah di sini juga ada Kiai Haji Muhammad Al-Khattab yang juga beliau adalah sekjen FUI yang merupakan payung daripada yang menghimpun berbagai macam ormas Islam. Saya pikir insya Allah FUI dengan FPI akan sejalan dalam persoalan ini untuk bisa menerima dan bisa mengimplementasikan dari apa-apa yang disarankan oleh Kiai Haji Hasim Muzadi barusan. Dan saya minta ini semua peserta daurah bisa mengambil pelajaran yang bagus, dan mari ke depan kita mencoba untuk lebih memperbaiki gerakan kita, dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi di sini Pak Kiai Hasim mungkin perlu saya sedikit laporkan, walaupun belum maksimal, tapi memang FPI sudah mulai mencoba. Beberapa bulan yang lalu kami dari DPP FPI sudah membuat MOU dengan Kementerian Sosial dalam program rehabilitasi rumah rakyat yang tidak layak huni. Nah, itu sudah kami tanda tangani. Pekerjaan program perdananya sudah kami lakukan. 100 rumah rakyat di wilayah Purwakarta yang tidak layak huni kita bedah. Nama programnya program bedah kampung. Jadi MOU itu FPI sebagai pelaksana di lapangan, Kementerian Sosial ada dana dari APBN, dana resmi negara yang memang diperuntukkan untuk rakyat kecil. Jadi Ki Hasim ada hal yang menarik. Pak Menteri datang bicara dan mengeluh. Di antara keluhannya ada dana dari negara untuk satu rumah rakyat kecil yang tidak layak huni itu 10 juta rupiah untuk rehabilitasi, untuk direhab atau direnovasi. Nah, kemudian dana itu selama ini diberikan kepada pemerintah daerah, tapi sampai ke rakyatnya cuma separuh. Dan sampai separuh itu pun bukan dalam bentuk perbaikan rumah, tapi dalam bentuk lainnya, sehingga tujuan dari program itu tidak terlaksana. Nah, kemudian beliau coba memakai LSM, lebih parah lagi. Nah, ternyata juga tidak terlaksana. LSM ini bahkan begitu mereka kerjakan, bukan hanya dana yang kurang, tapi mereka pura-pura suci, bahkan mengancam-ngancam kementerian dengan berbagai macam persoalan. Seolah-olah kementerian itu akan diseret ke KPK, diseret ke sana, diseret kemari dengan berbagai macam kasus. Akhirnya program gak jalan, yang ada hanya ketegangan. Nah, karena itu beliau datang ke FPI. Nah, beliau tawarkan program itu dan kami rapatkan dan kami terima. Alhamdulillah, kemarin dana yang turun dari pemerintah per rumah 10 juta rupiah tidak kurang 1 sen pun juga. Dan 100 rumah alhamdulillah sudah diperbaiki dengan dana yang ada, dan Pak Menteri sudah turun melihat lokasi dan beliau merasa puas, berterima kasih dengan kerja kawan-kawan FPI yang di Purwakarta, dan ini akan kita kembangkan untuk seluruh Indonesia. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi ini merupakan salah satu bagian lah
bagaimana riayatul ummah, kita menjaga daripada umat ini. Tadinya kami dari FPI berat untuk melaksanakan ini, takut nanti kalau ada penyelewengan akhirnya FPI terlibat dalam tindak korupsi. Tapi FPI juga harus berpikir ulang, ini ada uang buat rakyat, 10 juta per rakyat miskin dari negara. Kalau ini uang rakyatnya nggak bisa ambil, nggak boleh. Ini rakyat hanya bisa ambil lewat program namanya bedah kampung. Yang bisa melakukan itu adalah ormas. Kalau FPI tidak tampil, maka uang ini tidak akan bisa diambil oleh rakyat. Maka FPI harus tampil bagaimana uang ini bisa sampai kepada rakyat full tanpa sedikit pun dikurangi dan kelihatan hasilnya betul-betul dituangkan dalam bentuk bedah kampung. Nah, jadi ini programnya nasional. Nah, maka itu seluruh FPI di seluruh daerah sudah kita instruksikan untuk bisa membentuk tim, melihat mana-mana tempat-tempat yang betul-betul memang perlu bedah kampung. Nah, nanti bisa mengajukan, tim pusat akan turun, dan kita dari tim pusat kalau sudah menyetujui, Kemensos yang akan turun, dan dana itu dengan segera cepat sekali turunnya. Tapi dalam MOU FPI meminta FPI tidak mau bersentuhan dengan uang sama sekali. Kita kontrol programnya, kita kontrol uangnya, sampainya harus 10 juta per rakyat, tapi FPI tidak mau bersentuhan dengan uang, tidak mau menandatangani surat apapun yang berkaitan dengan uang. Sehingga kalau nanti ada penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, FPI bersih diri, tidak mau terlibat dengan tindakan-tindakan macam itu. Nah ini, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, saya pikir ini baru langkah pemula Pak Kiai. Kita akan teruskan. Memang umat ini perlu diayomi. Dan yang kedua, kasus di Mesuji. Pak Kiai, di Mesuji itu ada ratusan ribu hektar, 120 ribu hektar daripada perkebunan milik rakyat yang diambil alih secara zalim oleh pengusaha-pengusaha. Nah, alhamdulillah setelah hampir 2 tahun kita perjuangkan nasib rakyat, kali ini sudah ada keputusan dari Menteri Kehutanan bahwa rakyat-rakyat tersebut akan menerima kembali, yaitu haknya daripada tanah-tanah tersebut. Jadi ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa, dan masyarakat di Mesuji luar biasa. Mereka sangat-sangat berterima kasih kepada kawan-kawan FPI kita yang turun dari berbagai daerah memberikan bantuan keamanan, bantuan kebijakan, bantuan hukum, bantuan semua, sampai akhirnya mereka menerima lagi hak-hak mereka dari negara, dan negara mengambil yaitu kembali hak-hak mereka yang pernah dirampas oleh perusahaan. Dan ini juga sedang kita lakukan di tempat-tempat lainnya. Nah, karena itu saya minta tolong pengurus-pengurus FPI di daerah bisa ikut proaktif, yaitu mengikuti program pusat, supaya kita sama-sama ayo bela rakyat kecil, ayo kita bela orang-orang tidak mampu. Karena jangan lupa, salah satu janji Laskar FPI adalah membela kaum mustadafin dan mazlumin. Nah, itu salah satu janji Laskar itu. Di dalam kartu anggota itu ditulis itu. Nah, karena itu inilah bagian kita bagaimana untuk membela kaum mustadafin dan mazlumin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kiai Hasim yang luar biasa. Beliau hari ini menerangi kita semua, memberikan pencerahan pemikiran, pencerahan wawasan. Jazakallahu khairal jaza anil Islam wal muslimin. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Karena waktu mungkin sudah terlalu siang, Habib, saya pikir sesi kedua kita mundurkan Habib Ana Usul. Mestinya kan jam 2, jadi ba'dal asar, itu jam 3:30 insyaallah kita masuk ke dalam sesi kedua. Karena ini peserta belum makan siang semua ini. Nah, jadi kita istirahat, makan siang, nanti insyaallah 3:30 Habib. Nah, terima kasih. Itu saja. Dan tolong pertanyaan-pertanyaan menyangkut hermeneutik dicatat lagi untuk diajukan di sesi yang berikutnya. Nah, terima kasih, jazakumullahu khairal jaza. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.